Namun, Yeshuan dengan tenang menjawab, "Justru karena aku tukang jagal babi, wajar kalau tanganku kuat." Semakin kesal dan malu, Liu Jinglong mengaktifkan kekuatannya. Shadowless Bloodman. Semua orang yakin kali ini Yeshuan akan kalah, karena kekuatan Liu Jinglong jauh lebih tinggi. Liu Jinglong berdiri dengan pedang Shadowless di tangannya dan berkata dengan sombong, "Aku akan membuatmu cacat hari ini." Namun, tiba-tiba Liu Jinglong membeku. Bunga-bunga es bermunculan di sekelilingnya. Shu Lingshuan berteriak, "Cukup, berhenti di situ." Ia tidak ingin melihat mereka bertengkar karena dirinya. Shu Lingshuan kemudian menghampiri Yeshuan dan berkata, "Kau seharusnya bisa melihat sekarang kan? Kita berasal dari dunia yang berbeda. Ini terakhir kalinya aku menolongmu, sebagai ucapan perpisahan. Jadi sebaiknya kau pergi dari Xing Sheng. Jika nanti Liu Jinglong mencarimu lagi untuk membalas dendam, aku tidak akan menolongmu." Yeshuan hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Ia terlihat benar-benar tidak peduli. Ketika Yeshuan berjalan pulang, tiba-tiba seekor anjing yang di matanya terlihat seperti babi menggonggong agresif ke arahnya. Bukan hanya anjing itu, tetapi bahkan pemiliknya pun di matanya tampak seperti babi. Yeshuan berkata dengan tenang, "Tolong jaga anjingmu, dia menghalangi jalanku." Namun si pemilik justru marah-marah. "Apa jalan ini milikmu? Dasar anak muda tak tahu sopan santun." Yeshuan berpikir bahwa ini saat yang tepat untuk menguji teorinya. Ia lalu menendang anjing itu hingga mati. Si pemilik kaget dan sedih bukan main. Tiba-tiba jendela status muncul di depan Yeshuan, menunjukkan bahwa extra damage terhadap babi meningkat 1%. Itu membuktikan teorinya benar. Si pemilik anjing berteriak marah, "Kau akan kuhajar sampai mati." Namun sebelum sempat menyerang, Yeshuan berkata tenang, "Aku ini psikopat," sambil menunjukkan dokumen dari rumah sakit. Mendengar itu, si pemilik langsung panik. Ia sadar bahwa memukul orang gila bisa berakhir buruk bagi dirinya sendiri. Ia pun mengubah ekspresinya dan mempersilahkan Yeshuan lewat dengan ramah. Di rumah, orang tua Yeshuan mendengar kabar tentang hasil awakening anaknya. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Ayahnya justru berkata, "Itu malah bagus. Profesi lain penuh dengan perkelahian dan pembunuhan. Lebih baik seperti ini." Ia menambahkan, "Besok aku akan membawamu ke tempat penjagalan, supaya kau bisa mulai belajar dan terbiasa." Ketika malam tiba, Yeshuan tidur dengan nyenyak. Namun tiba-tiba muncul bayangan hitam yang bergerak mengitari rumah. Ayahnya yang sedang tertidur membuka mata dan berkata dengan tenang, seolah tahu ada orang di luar, "Aku yakin kalian sudah tahu anakku hanya seorang tukang jagal babi biasa. Jadi jangan ganggu kami lagi." Suara dari luar menjawab, "Siapa sangka anak dari Ghost Tree bisa menjadi tukang jagal babi? Apa kau yakin Yeshuan benar-benar anak kandungmu?" Mendengar itu, sang ayah marah dan memperingatkan, "Jangan ganggu keluarga kami lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan." Akhirnya, sosok misterius itu pergi sambil berkata, "Karena anakmu hanya tukang jagal babi biasa, organisasi kami tidak akan mengusik kalian lagi." Keesokan harinya, ayahnya membawa Yeshuan ke rumah jagal. Sebelum memulai pekerjaan, ia menyuruh Yeshuan memilih pisau yang akan digunakan. Yeshuan memilih salah satu pisau dan seketika muncul jendela status. Dalam status itu tertulis bahwa setiap babi yang dihabisi oleh Yeshuan akan memberinya tambahan 0,1 poin atribut. Ayahnya berkata, "Sebagai seorang tukang jagal, kau harus tahu cara menggunakan pisaumu dengan benar." Di sana sudah tergantung seekor babi yang masih memberontak. Sang ayah kemudian berkata, "Bidik titik terlemahnya. Satu kali sayatan yang tepat akan langsung mengakhirinya." Yeshuan langsung menebaskan pisaunya. Satu sayatan tajam mengakhiri hidup si babi. Tak lama kemudian jendela notifikasi muncul.